Bismillahirrahmanirrahim. Di depan kita ini sudah ada motor Supra lama, Supra X100. Ini dengan permasalahan adalah bensinnya sangat boros. Jadi untuk perjalanan sekitar 35 km atau untuk perjalanan PP dari Delanggu ke Klaten, jarak tempuhnya sekitar 35 sampai 40 km, itu menghabiskan 40.000 bensin. Jadi sudah cukup boros. Ini sudah mulai kita bongkar untuk karbunya. Nanti kita akan lihat keadaan dari karbu, apakah yang membuat ketidaknormalan sehingga mengakibatkan motor ini sangat boros. Untuk indikator boros atau tidaknya, kita lihat dulu kondisi dari busi. Kita lepas dulu businya. Coba perhatikan, untuk businya ini sangat kotor, hitam gelap. Ini padahal busi baru kita bersihkan, kemudian kita coba nyalakan. Ini warnanya sudah langsung hitam, apalagi kalau sudah dipakai cukup lama, berhari-hari, ini bisa lebih tebal lagi untuk jelaganya ini. Ini yang baru nyala sebentar aja sudah hitam seperti ini. Nah, ini menandakan memang benar-benar boros untuk bensinnya. Ini businya kita bersihkan dulu sampai warnanya bersih, kemudian kita masukkan lagi dan kita tes nanti setelah kita lakukan perbaikan di area karburasi apa yang bermasalah. Jadi nanti akan terlihat bedanya sebelum dan sesudah atau before dan afternya. Ini adalah seperti ini, hitam. Kita bersihkan dulu. Ini sudah kita bersihkan businya. Kita masukkan lagi ke mesinnya. Untuk langkah-langkah penanganan dari karburasi yang boros, itu ada beberapa faktor yang harus kita cek. Yang pertama, kita awali dari level bensin yang ada di mangkok karbu ini. Ini ada ketentuan tinggi dari bensin yang ada di dalam mangkokan, yaitu ini tadi sudah ada yang tumpah ya, jadi ini sudah tidak aktual. Cuman ketika ini keadaannya sudah agak lama saya buka, jadi ada yang menguap. Ini lewat pinggir ini juga ada yang menguap, jadi ini sudah tidak aktual. Artinya tadi ketika awal pertama kita buka, kondisi level dari bensinnya itu sudah normal. Artinya tanda-tanda jika ini berlebih untuk kondisi bensin yang ada di mangkok ini terlalu banyak adalah ketika kita buka, kita lepas mangkok dari badan karbu, ini langsung ada yang tumpah. Itu artinya bensinnya sudah
melebihi batas dari sambungan pertemuan antara mangkok dan badan karbu. Jadi yang kita maksud adalah ketika mangkok ini kita buka ke bawah, terpisah dengan bodi dari karbu, ini bensinnya sudah langsung banyak yang tumpah. Artinya level bensin itu sudah berada di atau sama dengan atau lebih dari ketinggian sambungan ini, pertemuan antara mangkok dan badan karbu. Nah, ini kalau kita letakkan posisi lurus, maka bensinnya nanti sudah segaris dengan sambungan ini. Dan yang bagus itu adalah sedikit di bawah dari mangkok karbu ini. Juga tidak boleh terlalu sedikit, karena nanti akan berakibat starter awal itu susah, mesin susah nyala di waktu dingin. Nah, itu harus juga kita perhatikan. Itu yang pertama untuk level bensin. Dan untuk level bensin itu bisa kita atur dari apung-apung. Apung-apung yang ada di karbu dan jarumnya ini bisa kita atur ketinggiannya, meskipun ini materialnya adalah dari plastik sehingga tidak bisa kita atur ketinggian, namun kita bisa gunakan pengganjal. Nah, pengganjal untuk dudukan dari jarum apung dan lidah-lidah dari apung-apung ini bisa diganjal pakai seng yang tipis. Juga syaratnya gerakan dari jarum apung itu bebas, jadi nanti misalnya meskipun diganjal tidak boleh terlalu kaku gerakan dari jarum apung. Ini adalah kondisi standar, belum ada ganjal, dan kita biarkan standar aja. Jadi seperti ini. Nah, ini harus bebas antara jarum apung dan pelampung. Gerakan dari jarum harus bebas, tidak boleh kaku. Itu syarat kalau kita mengganjal dudukan dari pelampung ini. Jadi nanti fungsinya adalah membuat jarum ini lebih turun, sehingga mengurangi level dari pelampung ya, mengurangi bensin yang ada di mangkok bensin. Itu bisa dari situ kalau menggunakan pelampung yang material plastik. Kalau materialnya yang pakai kuningan, itu bisa langsung kita tekuk atau kita naikkan, kita tekan turun atau kita tekan ke atas untuk mengatur level bensin yang ada di mangkok. Kemudian langkah berikutnya adalah pengecekan dari main jet dan slow jet, atau pilot jet dan main jet. Ini adalah pilot jet, dan kita cek untuk lubang-lubangnya. Dan ini adalah kita menggunakan feeling bagi mekanik yang sudah hafal. Untuk motor-motor yang masih standar, itu bisa kita lihat lubang dari spuyer atau pilot jet ini, dan ini angkanya pun masih standar 38 untuk motor Supra ya. Kemudian untuk main jet ini juga masih standar, lubangnya masih belum besar, memang masih standar. Jadi dua hal ini, jika dirasa terlalu besar, kita bisa berpatokan pada motor yang masih bagus keadaannya, tidak terlalu boros, atau bisa kita bandingkan, misalnya kita beli repair kit. Nah, ini yang baru bisa kita bandingkan dengan yang lama untuk melihat lubang dari pilot jet dan main jet. Dan ini masih standar setelah kita lihat. Kemudian langkah selanjutnya adalah
kita perhatikan jarum skep ini juga berpengaruh ke boros dan iritnya suatu motor. Nah, ini ketika ini kita masukkan untuk pengecekan dari jarum skep, ini kita lepas dulu dari kabel gasnya, kemudian kita masukkan ke badan karburator, kita masukkan sampai ke bawah. Nah, jadi posisinya seperti itu. Jadi kita menggunakan cara ini adalah untuk melihat aktual dari seberapa dalam jarum skep ini masuk ke dalam lubang main jet ya. Kalau tanpa skep kita pasang, kita hanya masukkan, itu kita tidak bisa mengira-ngira seberapa dalam jarum ini masuk aktualnya. Jadi kita masukkan bareng-bareng dengan skepnya untuk melihat keadaan dari jarum skep yang nanti akan masuk ke dalam needle jet ya, yang dudukan dari jarum skep ini. Untuk dudukan needle jet atau dudukan dari jarum skep ini adalah seperti ini yang ada di dalam sana. Jadi kita tes kelonggaran dari main jet dan kita cek kelonggaran dari needle jet dan jet needle ini. Ini kondisi masih baru. Ini kita ambilkan dari repair kit untuk needle jet dan jet needle-nya. Nah, ini misalnya kita masukkan, itu standarnya seperti ini. Jadi jangan sampai terlalu, misalnya lubang dari needle jet ini terlalu besar, ini maka jarum ini akan masuk tanpa tertahan seperti ini jika ini terlalu besar. Atau mungkin needle jetnya ini standar tapi jarumnya ini terlalu kecil, maka ketika kita masukkan juga akan bablas turun. Jadi harus tertahan seperti ini. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, untuk mengetahui keadaan dari jet needle dan needle jet yang ada di dalam ini, maka ini bisa kita terawang di sinar matahari ya. Jadi kelonggaran nanti ketika ini kita terawang, kita kasih sinar matahari di sini, kita arahkan ke sinar matahari, kemudian kita lihat dari sini. Jika antara, kalau kita lihat seperti ini ya, jika antara jarum dan dudukan ini ada rongga yang terlalu besar, maka itu bisa menyebabkan keborosan. Karena meskipun skep ini sudah nutup, tapi jika di sini ada kelonggaran, misalnya kelonggarannya seperti ini, kita naikkan ya. Nah, ini terjadi kelonggaran. Nah, seperti ini, kita matikan flashnya biar tidak silau. Nah, jika terjadi kelonggaran, maka bensin masih bisa lewat meskipun skep itu sudah turun ke bawah mentok. Tapi karena antara jarum dan dudukan ini sudah oblak, maka bensin tetap akan masuk ke ruang bakar meskipun skepnya sudah turun habis. Nah, ini setelah kita perhatikan tadi, ini skep kita turunkan full, jadi sudah mentok ke bawah. Kemudian ini kita terawang ke matahari, ini terlihat longgar yang sangat besar. Nah, kita langsung lepas saja.
kita langsung lepas saja dudukan jarum yang ada di dalam ini. Untuk mengeluarkan dudukan jarum itu kita bisa menggunakan besi yang kita runcingkan, yang permukaannya harus rata halus ya, agar tidak luka. Jadi kita masukkan besi ini dari atas, kita masukkan ke lubang, kemudian kita pukul ke bawah pelan-pelan, hati-hati. Kita gunakan obeng aja untuk mengetok. Ini sudah terlepas, kemudian kita coba. Ini adalah jarum bawaan motor dan ini dudukan bawaan motor. Ini coba kita masukkan. Nah, ini kondisi mentok naik ke atas saja, ini masih ada rongga di sini. Nah, bisa dilihat itu, ini mentok sampai, padahal aktualnya tidak mungkin seperti ini. Keadaan nyatanya di karburasi adalah jaraknya sekian. Nah, jika kira-kira sekian rata dengan kondisi tertinggi dari sekat ya, ini kita samakan lah. Kondisinya ini bisa dilihat, nah, masih oblak, sudah longgar cukup banyak. Nah, ini longgar sudah cukup banyak. Sekarang kita lepas jarumnya, kita lepas, kita taruh. Nah, kemudian kita masukkan. Ini bablas. Coba kita lepas penguncinya dulu ya. Ini sudah kita lepas penguncinya, kemudian kita tes. Kita masukkan dari atas. Nah, ini sampai bebas terjun ke bawah. Nah, sampai terlepas. Nah, bisa langsung bablas. Ini artinya terjadi ketidaksesuaian diameter dari jarum dan dudukan jarum ini. Nah, kalau yang baru satu set, satu merek juga, ini keadaannya adalah seperti ini. Ini masih tertahan sekitar segini. Jadi dari sini kita bisa simpulkan penyebab boros dari Supra ini adalah dari jarum skep dan dudukan jarum ini yang tidak sesuai, atau bisa jadi jarumnya yang terlalu kecil atau dudukan jarumnya yang terlalu besar. Jadi solusinya nanti adalah kita ganti jarum dan dudukannya ini satu set. Kita ganti satu set, kemudian kita tes, nyalakan motornya, dan kita pakai jalan, kemudian kita lihat keadaan dari warna busi. Kita masukkan dudukan jarumnya ini dalam karburator. Posisinya jangan salah, atas dan bawahnya ini lain ya. Jadi yang menghadap ke atas itu adalah lubangnya yang seperti ini. Untuk bagian bawahnya seperti ini. Jadi kita masukkan dan kita dorong sampai keluar. Nah, itu sudah keluar, sudah terlihat ya, ini posisinya yang kuning itu. Dan tinggal kita pasang main jet. Kita kencangkan.
Kemudian pilot jet, kemudian jarum skepnya juga sudah kita ganti yang baru, sudah kita masukkan ke dalam skep, tinggal kita pasang ke motor. Ini setelah kita test drive saya gunakan untuk jemput anak sekolah menempuh jarak kurang lebih 25 km. Ini sekarang kita coba buka businya. Kita lihat sudah putih bersih. Ini menandakan ini sudah irit ya. Kepala dari elektrodanya sudah bersih, tidak berjelaga seperti sebelum kita ganti jarum dan dudukan jarumnya. Jadi alhamdulillah sudah dapat solusi, atau kita sudah temukan permasalahan Supra lama, Supra X100 ini yang sangat boros, ternyata berasal dari jarum skep dan dudukan yang longgar. Demikian untuk kasus kali ini, semoga bermanfaat.